Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dursa sekalian, ketemu lagi bersama saya Damar Adikasari. Masih di Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan Duren Sawit. Nah, hari ini pembahasan kita adalah MPP Digital Duren Sawit. Itu tuh sebenarnya apa ya? Pastikan pada penasaran ya, inovasi apa lagi yang ada di Duren Sawit, di PTSP Duren Sawit. Nah, sebelum kita ke pengenalan terhadap narasumber, kita lihat dulu video soft launching berikut ini. Kita udah lihat nih. Ini aja kayaknya soft launching-nya udah seru banget ya, apalagi materi terhadap pelayanannya itu sebenarnya apa. Yuk kita langsung aja undang narasumber kita, Bapak Wahid Wahyudi selaku Kepala UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit. Sebelum kita ke acara, boleh nih kita persilahkan dulu Pak Wahid untuk mencicipi kopi spesial dari Duren Sawit. Silahkan Bapak, kita nikmati dulu kopinya. Terima kasih Mbak Damar. Silakan Sobat Dursa, kita ngopi dulu ya. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Pagi juga Mbak Damar, pagi juga Sobat Dursa. Oke, Sobat Dursa, kali ini saya ngeliat yang beda banget nih dari Pak Wahid. Apa ya kira-kira nih kita lihat? Oh, ternyata beliau memakai baju yang cukup berbeda daripada biasanya PDH ya Pak ya. Ini kenapa Pak alasannya Bapak? Apakah Bapak dari suatu tempat gitu Pak? Kenapa pakai baju hitam-hitam seperti ini Pak? Nah, ini Mbak Damar dan Sobat Dursa, memang hari ini saya khusus ya dengan perform yang berbeda Mbak Damar. Oh, baik-baik. Kalau bisa narsum sebelumnya selalu memakai baju PDH, Selasa ini saya pengen menunjukkan bahwa Jakarta punya beberapa baju adat daerah. Oh, baik. Kalau di baju pria Betawi ini ada namanya baju sadaria, Baik. ada namanya baju pangsi, dan ini yang saya pakai Sobat Dursa, ini namanya baju jas ujung serong. Oh, ternyata ujung serong ya Pak. Betul, ini jas ujung serong yang lengkap dengan atributnya. Oh, baik. Untuk memperkenalkan budaya Betawi di PTSP Kecamatan Duren Sawit, kali ini Bapak menggunakan baju yang sangat berbeda seperti itu ya pemirsa ya, Sobat Dursa. Oke, baik. Kalau gitu boleh nih ya Pak, kita langsung, kayaknya Sobat Dursa udah pada penasaran deh. Boleh Apa banget. sih ini sebenarnya MPP Digital Duren Sawit? Kalau kita lihat nih ya, kemudahan akses dalam satu pintu digital. Satu pintu digital. Itu apa sih sebenarnya? Yuk kita langsung tanya aja yuk sama Pak Wahid. Ini nih sebenarnya termasuk langkah inovasi dari UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit bukan ya Pak ya? Iya. Ya Mbak Damar, betul sekali. Mungkin kalau kita flashback Mbak Damar ya, di tahun 2023 tuh Pak Kepala Dinas PMPTSP itu beliau menerbitkan instruksi. Jadi beliau membuat instruksi berkaitan dengan penyelenggaraan inovasi daerah melalui Sikopi. Oh, baik. Jadi Sikopi itu Sistem Informasi Kota Inspirasi. Jadi setiap 3 bulan sekali semua service point, kecamatan, kota, dinas dan bahkan kelurahan diminta untuk membuat inovasi yang bermanfaat untuk warga masyarakat dan pelaku usaha berkaitan dengan perizinan dan juga penanaman modal. Jadi awalnya gitu Mbak Damar ada inovasi ini. Baik. Dan MPP Digital termasuk inovasi yang sedang dikembangkan di Duren Sawit. Sekarang ini Mbak Damar, kita ini kan sedang live namanya podcast Ngopi Dursa ya. Podcast Ngopi Dursa juga bagian dari inovasi. Oh, baik, betul, baik. Jadi ini nggak terasa podcast ini udah episode yang ke-14, udah hampir 1 tahun. Berkaitan dengan inovasi podcast Ngopi Dursa. Ini juga bagian kita melaksanakan inovasi daerah di tingkat DPN PTSP. Baik, berarti beragam inovasi sejuta manfaat untuk warga Duren Sawit. Yuk sekarang kita langsung tanya aja yuk, sebenarnya ini MPP Digital Duren Sawit apa sih Pak? Ini pada penasaran loh Pak. Ya, sebenarnya semangat kami Sobat Dursa di Duren Sawit ini
Kami teamwork ya, PTSP Kecamatan dan Kelurahan Sebudensawit, juga tim kreatif, memang membuat inovasi-inovasi ya. Setelah sebelumnya kita membuat podcast Ngopi Berusaha yang akan kita laksanakan dan sudah berusia 1 tahun, kita ingin meluncing inovasi baru namanya MPP Digital Durensawit. Tagarnya pun keren, kemudian akses dalam satu pintu digital. Ini namanya MPP Digital Durensawit ya. Simple tapi benar-benar bisa langsung memudahkan terintegritas dengan yang lain-lain. Kemudian dari MPP Digital Durensawit ini sebenarnya ini dia apa sih Pak? Dia di dalamnya memperkenalkan layanan apa untuk warga? Ya. Jadi inovasi ini memang berawal dari kita rembukan ya, kita rembuk musyawarah dengan teman-teman tim kelurahan dan kecamatan. Ternyata masih banyak ya perusahaan yang belum sempat melaporkan LKPM-nya. Jadi kalau kita baca di Perkab BKPM, memang setiap perusahaan itu punya kewajiban untuk melaporkan pelaporan LKPM-nya melalui laman oss.go.id. Nah, hasil monitoring dari kami, petugas di lapangan dan di loket, ternyata masih sedikit pada presentasinya yang melaporkan. Nah, kalau kami melakukan Google Survey itu, beberapa ada yang mungkin karena kesibukan, mungkin karena dia cabangnya atau sedang banyak target, lagi mengejar profit, atau mungkin sedang di cabang lain di kota lain yang membuat mereka kelupaan. Akhirnya sampai deadline-nya tidak melakukan KPM. Ada juga yang pas kita survei, ada memang belum tahu Mbak Damar cara mengisi LKPM-nya. Baik. Awalnya itu Mbak Damar, jadi itu yang membuat trigger bagi kami di PT Durensawit untuk membuat inovasi apa sih yang bisa memudahkan para pelaku usaha dengan mudah di tengah kesibukannya para perusahaan tetap tepat waktu. Baik. Dalam melaporkan LKPM-nya gitu. Baik. Di sini kita melihat ada digital Durensawit, berarti diakses secara digital. Nah, ini untuk mengaksesnya bagaimana Pak? Apakah melalui website tertentu atau aplikasi begitu Pak? Nah, bagus sekali nih Sobat Bursa. Jadi kita ketahui bersama ya, di Jakarta ini punya web yang cukup terkenal, namanya adalah jakevo.jakarta.go.id, dan yang kedua adalah pelayanan.jakarta.go.id. Nah, 2 aplikasi inilah yang saat ini sangat dikenal di Jakarta, khususnya di lingkup DPM PTSP, yang berkaitan dengan pengurusan izin dan non-izin melalui online di Jakevo. Nah, fitur MPP Digital Durensawit ini kita integrasikan dengan pelayanan Jakarta.go.id dan jakevo.jakarta.go.id. Jadi kami di Durensawit, Mbak Damar dan Sobat Bursa berkolaborasi dengan Pak Kepala Pusdatin, Pak Wakil Kepala Dinas dan tenaga ahli IT untuk menambahkan fitur-fitur yang bisa memudahkan para pelaku usaha, perusahaan agar mudah untuk melaporkan kegiatan LKPM-nya melalui laman yang mudah ditentukan. Baik. Berarti untuk program ini semua masih mengacu dan menempel pada website milik DPM PTSP begitu ya Pak ya. Berarti masih mengacu pada pusat dari unit PTSP Kecamatan Durensawit. Betul Mbak Damar ya. Kalau gitu boleh nih ya kita langsung bongkar aja ya sebenarnya kayak apa sih di MPP Digital Durensawit. Boleh kita langsung bongkar aja Pak, fitur-fitur menu-menu dalam fiturnya tersebut seperti apa? Boleh. Mungkin sebelum kita explore dari fitur-fitur ini, mungkin bisa saya sampaikan Sobat Bursa. Intinya tuh ada 3 fitur utama ya, 3 fitur utama yang ada di MPP Digital itu dengan tujuan untuk memudahkan pelaku usaha melaporkan LKPM-nya. Yang pertama itu fitur edukasi Mbak Damar, edukasi dan literasi. Artinya tadi di depan trigger kenapa kita punya inovasi MPP Digital tuh ternyata masih banyak perusahaan yang belum aware atau belum atau belum begitu paham detail bagaimana sih cara mengisi submit LKPM online-nya. Makanya kami sediakan namanya fitur untuk mengedukasi dan menambah literasi. Baik. Nah, fitur yang kedua itu kita kelompokkan namanya fitur pendampingan langsung. Jadi setelah pelaku usaha melihat edukasi literasi dengan detail, kami juga akan melakukan program namanya jemput bola berupa pendampingan secara langsung. Dan yang kelompok 3 Pak Damar itu adalah fitur feedback. Tentunya ini ada hal baru Pak Damar dan Sobat Bursa. Kami sangat membutuhkan feedback, saran masukan, dan ini kami tuangkan dalam buah fitur.
Baik. Jadi para pengguna perusahaan usaha yang sudah mencoba fitur-fitur ini bisa langsung memberikan komen, memberikan feedback, bahkan kritik kepada kami untuk perbaikan ke depannya demi kepuasan para perusahaan dan masyarakat yang ada di Duren Sawit. Luar biasa sekali, semuanya sangat lengkap, diawali dengan edukasi, dan dengan edukasi tersebut memang diharapkan warga masyarakat bisa mengerti dan memahami kenapa LKPM tersebut wajib, dan kemudian dilengkapi juga ya Pak ya dengan literasi. Jadi warga Sobat Bursa ini semua bisa membaca, mengakses peraturan apa aja sih, terus bagaimana sih caranya, semuanya lengkap di dalam fitur-fitur yang ada di dalam MPP Digital Duren Sawit ini. Dan yang kedua itu ternyata ini ya Pak ya, pendampingan ya. Betul, pendampingan langsung. Betul. Jadi Sobat Bursa ini setelah baca literasi nggak ngerti bisa langsung aja minta dihubungin ya. Nah, tolong dong ini pendampingannya gimana gitu tuh bisa langsung nanti didatangkan langsung petugas. Petugasnya siapa Pak? Ajib atau siapa Pak? Jadi kita punya 2 tim ya, tim CRO, namanya Customer Relation Officer. Alhamdulillah kita punya 5 orang tim CRO, dan kita punya 15 petugas antar bermotor. Ajib yang dilengkapi dengan motor dinas akan siap untuk mendampingi para perusahaan yang membutuhkan pendampingan secara langsung. Nanti ada fiturnya Mbak, ada fitur untuk melakukan requestnya, jadi semua tercatat dan terdokumentasi gitu. Baik. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu ada feedback nih. Jadi kalau dari Sobat Bursa setelah melakukan mengakses aplikasi menu fitur-fitur ini, ternyata ada yang kurang berkenan atau kurang sesuai atau mungkin kurang mudah, bisa langsung kasih masukannya ke sana. Tapi jangan lupa kalau sudah terlihat sangat mudah diakses, tolong dikasih kepuasannya ya. Di situ tinggal klik ada penilaian kepuasannya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja yuk kita lihat fiturnya. Boleh langsung. Di sini kita sudah mengakses pelayanan.jakarta.go.id. Tadi sebelumnya memang ada 2 website, yaitu pelayanan.jakarta.go.id dan satunya lagi adalah jakevo.jakarta.go.id. Dan kita mulai dulu dari pelayanan.jakarta.go.id. Tampilannya seperti ini, dan habis itu kita bisa mulai ke klik yang seperti ini ya, klik yang di sini. Klik mulai ya, mulai. Jadi nah ini mungkin coba kita eksplor ya Sobat Bursa ya. Jadi tadi Pak Damar sudah sampaikan simple. Jadi ini web yang sudah familiar, yang sudah dipakai oleh warga DKI untuk info-info berkaitan dengan perizinan seperti biasanya. Setelah ke akses tanpa login ya. Jadi tanpa login Pak Damar. Jadi ini web yang terbuka untuk siapapun pengguna tanpa harus login, kirim dan sebagainya. Sangat simple. Oh, luar biasa banget. Berarti umum aja bisa semuanya ya. Betul, dan nggak perlu daftar, nggak perlu bikin akun ya. Baik. Jadi cukup buka di pelayanan.jakarta.go.id, nanti ada landing page, kemudian ada tombol mulai. Baik. Dan ada di klik tombol mulai gitu. Nah, di sini akan ada pilihan tanda panah ya, tanda panah merah. Ini foto real ya. Masuk ke lobby. Betul, ini ada lobby. Ini adalah foto di lobby Mall Pelayanan Publik. Jadi kantor pusat BPMTSP itu ada di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Ini adalah foto lobbynya Pak Damar. Mungkin Sobat Bursa yang belum sempat ke sana bisa disempatkan untuk silaturahmi ke sana. Ini adalah tampilannya gitu. Baik. Kemudian kita klik di tombol lobby tadi Pak Damar, nanti ada fitur berkaitan dengan promosi MPP digital gitu. Nah selain di pelayanan Jakarta.go.id itu di Jakevo mungkin bisa di. Nah ini adalah tampak depannya ya, landing page-nya. Setelah kita masuk lobby ya Pak ya. Setelah masuk lobby betul. Baik. Di sini ternyata banyak banget pilihannya ya. Mulai dari sebelah kanan atas, sebelah kanan mohon maaf ada information center. Kemudian di area ini ada Jakevo, OSSBB, Amdalnet. Mohon izin di sini adalah 2 logo dari KTSP yaitu Soleh dan Lucy. Ya memang itu adalah karakter ya untuk yang laki-laki bernama Soleh dan yang perempuan ada bernama Lucy. Nah di area ini Sobat Bursa kita bisa ke area sini dan menemukan gambar karakter Lucy. Yuk kita coba cari yuk. Apakah bisa? Nah, di area ini, di area sini ada
gambar karakter Lucy dan di situ tertulis konsultasi kecamatan. Sobat Dursa bisa ngeklik di situ. Yuk kita coba klik. Dan keluarlah konsultasi UPPM PTSP kecamatan. Memang di sini ada pilihan semua kecamatan yang ada di DKI Jakarta, tapi untuk sementara baru diaktifkan adalah Durensawit, dan itulah yang termasuk inovasi dari UPPM PTSP Kecamatan Durensawit. Yuk kita masuk ke Jakarta Timur dan ke Durensawit. Nah, ini ya Mbak Damar dan Sobat Dursa ya. Tadi secara umum udah di simulasi ya, simulasi cara loginnya dari mulai masuk sampai ke fitur NTP Digital Durensawit gitu. Nah ini kalau kita perhatikan ada 11 fitur ya. Jadi Mbak Damar dan Sobat Dursa, kita ada 11 fitur yang harapannya dengan seperti itu kita bisa memberikan edukasi, literasi, dan juga pendampingan secara daring dan juga luring, termasuk menerima feedback, saran dan masukan dari para pengguna. Mungkin kita bahas satu persatu ya, Mbak Damar ya. Siap, Pak. Ini kalau kita boleh tahu, Pak, dari EPP Digital Durensawit di sini sudah ada logo IG, WhatsApp dan email. Apakah ini semua bisa terjaring, Pak? Ya, betul Mbak Damar. Jadi ini bukan hiasan, jadi ini memang logo ini memang medsos resmi kami. Jadi kami punya Instagram resmi, punya WhatsApp resmi di 0858 8890 2015, dan juga kita punya email resmi yang domainnya adalah jakarta.go.id gitu. Jadi ini bukan biasa benar, dan itu bisa diklik untuk para pengguna, bisa bertanya langsung melalui Instagram, melalui DM, chat, maupun di WA, dan juga melalui email. Emailnya pun email jakarta.go.id ya. Baik, semuanya sangat terpercaya ya Sobat Dursa. Mulai dari masuk aja kita udah bisa disajikan sama IG, WhatsApp, dan juga email. Dan emailnya juga udah nggak main-main lagi ya, langsung jakarta.go.id. Oke, yuk kita langsung ke menu selanjutnya. Pertama adalah menunya tentang LKPM. Ini tentang apa sih Pak sebenarnya Pak? Boleh langsung kita klik aja nggak Pak? Boleh. Okay. Nah ini fitur yang pertama ya Sobat Dursa ya, berkaitan tentang LKPM. Ini isinya adalah press release per triwulan dari Kementerian Investasi dan BKPM. Jadi ini memang langsung direct dari press release triwulan dari Kementerian Investasi dan Migrasi atau BKPM. Kemudian ada panduan LKPM dan juga video tutorial pengisian LKPM. Boleh kita klik ke bawah ya, scroll ke bawah. Oke, ada ternyata ada panduan pengisian LKPM juga, tapi yang dari Kementerian BKPM ya. Betul ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah video tutorial pengisian LKPM ya Pak. Ya, ini ada video tutorialnya. Jadi secara umum BKPM sudah membuat video tutorial. Ini juga bisa menjadi sarana edukasi ya pada para perusahaan. Dengan melihat ini, mudah-mudahan bisa lebih mengerti ya tentang LKPM-nya. Baik. Ini video pertama ada kerennya Mbak Damar. Keren banget, coba kita masuk video pertamanya kita udah langsung tahu ini tuh sebenarnya tentang apa sih gitu. Oh, tentang LKPM, dan sebenarnya kenapa dengan LKPM? Jadi sudah langsung dikasih panduan pengisian LKPM. Jika memang literasi tersebut masih belum oke, masih bisa dilanjutkan dengan video tutorial. Nah, apa lagi coba? Baik, kita back lagi. Boleh di back lagi? Nah ini fitur yang kedua ya Sobat Dursa ya. Jadi kalau tadi pertama kita tentang LKPM, yang kedua kita punya fitur namanya FAQ, Frequent Asked Question. Jadi kita membentuk tim ya, pada tim teman-teman yang bertugas di loket, di lapangan, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh perusahaan kepada petugas Damar. Baik. Kan banyak itu perusahaan yang ada di Durensawit, datang ke loket, kemudian ketemu petugas di lapangan, bertanya, Mas, Mbak, saya ada kendala ini, gimana sih caranya? Itu kita kumpulkan. Menjadi sebuah database pertanyaan. Dan itu kita jawab. Ya, kita bikin semacam template, frequent asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para perusahaan, dan kita bikin jawabannya. Baik. Nah, itu kita bikin database pertama, kemudian kita attach di fitur FAQ LKPM untuk memudahkan para perusahaan untuk membaca. Jadi siapa tahu dengan masalah yang sama dia mengalami, langsung terselesaikan dengan cukup membaca FAQ itu. Baik. Ya kita langsung lihat FAQ sebenarnya apa aja sih pertanyaan yang sering ditanyakan dari pelaku usaha. Oh, ada berapa pertanyaan nih? Apa itu LKPM? Kemudian siapa yang wajib menyampaikan LKPM?
kemudian apa tujuan dari LKPM, bagaimana cara menyampaikan LKPM, kapan batas waktu penyampaian LKPM, kemudian informasi apa saja yang dilaporkan di LKPM, apa sanksi jika tidak menyampaikan LKPM, apakah LKPM bisa diperbaiki jika ada kesalahan pengisian, kemudian apakah ada biaya untuk menyampaikan LKPM dan di mana bisa mendapatkan panduan pengisian LKPM. Apakah masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. Apa saja yang didapatkan pelaku usaha ketika tidak melaporkan dan menyampaikan LKPM online? Wih, ini semua Sanksi lengkap lengkap banget. Iya, lengkap banget. Dari definisi LKPM-nya sendiri itu apa, terus habis itu gimana caranya, terus sanksinya bagaimana, terus dilaporkannya setiap berapa triwulan, itu benar-benar lengkap banget ya Pak ya. Betul. Jadi memang kita kompilasi Mbak. Jadi teman-teman petugas yang di loket maupun di lapangan kan lebih sering ketemu para perusahaan. Nah itu kita kumpulkan, inilah yang paling sering ditanyakan, makanya namanya frequent asked question ya. Jadi ada jawabannya gitu. Baik, luar biasa sekali. Oke, kita coba ke menu selanjutnya. Oh, ada klik OSS. Nah, apa ini Pak? Ini fitur yang ketiga ya, Mbak Damar dan Sobat Bursa. Klik OSS itu link atau laman yang dipakai untuk pelaku usaha melaporkan LKPM-nya. Oh, ini malah untuk klik untuk ini ya, melaporkannya ya. Betul. Pas pengguna klik langsung akan muncul di OSS ya, tinggal pelaku usaha mengisi gitu. Memang sengaja kita attach di fitur ini agar tidak usah buka-buka tab lain. Baik, betul. Satu pintu digital semuanya sudah terakses. Boleh kita coba lihat dulu ke OSS seperti apa? Oh, langsung menyambung ke oss.go.id. Nah, betul. Nah, ini Sobat Bursa, ini adalah tampilan halaman depan dashboardnya oss.go.id, tempat web untuk para pelaku usaha melaporkan LKPM-nya. Baik. Dan kalau di laman ini, Sobat Bursa sudah diwajibkan untuk memiliki akun ya? Betul, karena ini kan spesifik per NIB dan per pelaku usaha ya, Madam. Baik. Oke, kita coba lagi ke menu selanjutnya. Oh, ada podcast Ngopi Dursa, episode LKPM. Oh, baik. Ini sebenarnya podcastnya tuh memang sudah banyak banget temanya ya Pak ya. Yeah. Oh iya, dan ternyata ada beberapa yang dikhususkan hanya untuk membahas LKPM saja, benar begitu ya Pak ya? Betul. Baik, itu memang sarana yang sangat interaktif supaya kita bisa ngobrol langsung ke Sobat Bursa. Kira-kira apa aja sih yang mau ditanyakan terkait dengan LKPM, atau mungkin ada masukan juga di program UPPM PTSP Kecamatan Durensawit seperti itu. Yuk kita coba langsung lihat podcast Ngopi Dursa episode LKPM. Nah ini podcast Ngopi Dursa memang udah 1 tahun ya, 1 tahun kita laksanakan di Durensawit ya. Memang selama ini kita lebih sering berkaitan dengan topik perizinan Mbak Damar. Jadi memang di awal-awal ide yang kita pakai untuk topik podcast Ngopi Dursa itu berkaitan dengan perizinan, dengan kita menggunakan narasumber dan juga stakeholder yang terkait berkaitan dengan perizinan. Nah, di MPP ini kita punya inovasi, kita ambil topik yang spesifik karena kita ingin fokus berkaitan dengan LKPM. Tujuannya tadi itu, kalau tadi udah ada FAQ, kita pengen tampilkan dalam bentuk podcast. Oh, baik. Dialog yang santai, menarik, interaktif dalam bentuk podcast, dan kita mengundang narasumber Mbak Damar. Oh, ada narasumber. Oh, baik. Kita narasumber dari bidang peran modal di PMPTSP, dan juga yang ketiga kita mengundang Kasatpol peran modal PTSP Wali Kota Jakarta Timur. Baik. Kita bersyukur Mbak Damar karena karena udah 1 tahun. Podcast ini udah mulai banyak follower dan viewernya. Oh, udah mulai banyak nih Sobat Bursa. Jadi sekali kita info, kita blasting, sudah akan banyak yang akan banyak menontonnya. Artinya dengan kita membuat podcast apalagi topiknya LKPM yang hal baru, membuat antusias seperti itu. Baik. Berarti ini tergolong sukses ya Pak inovasinya. Ya. Baik. Oh, ini salah satu contohnya telah di-download. Nah ini rekaman podcast ya Sobat Bursa ya yang udah kita rekam dengan narasumber. Tujuannya direkam agar sewaktu-waktu kalau ada perusahaan yang belum menonton bisa diulang lagi dan kita pun menyediakan open chat IG ya, jadi bisa langsung bertanya kalau ada yang mau ditanyakan oleh
perusahaan. Baik, baik, baik. Jadi di sini tuh juga tersimpan percakapan dan informasi dari narasumber-narasumber langsung yang tadi disebutkan oleh Bapak ya, dari DPM PTSP dan dari PTSP Kota Jakarta Timur ya Pak ya. Betul. Baik. Oke, kalau gitu boleh kita lanjut lagi ke menu selanjutnya. Ada pendampingan LKPM setiap Kamis. Nah, ini fitur yang keempat ya Mbak Maren? Ya, Empat atau kelima nih ya? Keempat ya. Jadi fitur ini juga memudahkan para perusahaan untuk melakukan request. Tadi di depan beberapa perusahaan kalau pas kita wawancara atau kita survei itu banyak yang terkendala karena sibuk target, progres kerjaan atau tender kadang di luar kota Mbak Neman. Oh, bisa juga di luar kota Pak? Iya. Di luar kota loh Sobat Bursa, kurang apa lagi nih? Terus gimana Pak ini? Kenapa harus hanya bisa setiap Kamis ya Pak? Ya, jadi memang kita pengen hari Kamis, jadi kita coba seminggu sekali sambil kita pengen melihat animo dari perusahaan Mbak Neman. Intinya dengan request pendampingan LKPM itu perusahaan tinggal klik request. Itu kalau kita coba boleh dibuka. Nah itu isinya adalah request atau permintaan untuk pendampingan oleh petugas ke lapangan. Di situ ada pilihan di paling bawah, ada pilihan bahwa tanggal alternatif dan juga pendampingan apakah melalui online Zoom, Google Meet atau tatap muka. Baik. Nah tadi kan disampaikan Mbak Damar ya, kadang ada perusahaan yang sedang sibuk di luar kota, dia tidak stay di Durensawit, bisa kok kita dampingi dengan online Zoom maupun melalui Google Meet. Tapi kalau pengen lebih intens didampingi secara langsung datang ke kantornya, petugas kami pun siap dengan tombol namanya luring atau tatap muka. Diklik nanti petugas kami akan mendatangi di setiap hari Kamis di jam yang sudah disepakati bersama. Tapi hanya area Durensawit aja pastinya ya Pak ya? Betul, betul. Baik. Jadi kalau untuk tatap muka dan didatangkan oleh petugas hanya ada di area Kecamatan Durensawit. Seperti itu. Kita boleh lihat nih ke atas lagi tanggal. Oke, tanggal pendampingan LKPM setiap hari Kamis. Boleh kita coba klik satu. Diisi, bisa langsung diisi tanggalnya atau akan nanti terbit seperti format tanggal. Misalnya kita untuk harinya kita tulis 9, apakah bisa ya? Oke, 11. Oke. Tanggal tidak valid. Mungkin bisa disetting hari Kamis 9, 10, 11 ya mungkin. Oh ya pas ya. Jadi bisa. Udah disimulasi ya sebetulnya saya. Oke. Bisa ya. Berarti bisa langsung ya hari Kamis ya. Betul. Oke. Berarti ini sudah dipatenkan untuk tanggalnya hanya bisa di hari Kamis seperti itu. Jadi kemungkinan kalau misalnya Sobat Bursa mengisi tanggal yang selain di hari Kamis, kemungkinan tidak bisa demikian. Oke, kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Ada apa lagi? Nah, live chat. Oh, apa lagi nih Pak live chat? Live chat ya. Live chat ini fitur yang memudahkan kita untuk berinteraksi secara virtual, Mbak Teman. Jadi kalau kita klik fitur live chat, itu akan langsung terhubung ke nomor WA Center. WA Center mana Pak? WA Center PTSP Kecamatan. Oh, WA Center UPPM PTSP Kecamatan. Betul. Iya. Dan kita udah mentargetkan kita punya respon time maksimal 5 menit, Mbak Teman. Oh, baik. Jadi, cepet banget ya Pak ya? Iya, kita bikin pelayanan yang lebih baik ya. Jadi respon time-nya 5 menit sebetulnya berusaha. Jadi setiap perusahaan yang bertanya melalui live chat itu di fitur live chat melalui WA itu akan direspon petugas yang standby di hari kerja, jam kerja dari jam setengah 8 sampai jam 4 maksimal 5 menit Pak respon time-nya. Iya, jadi jangan ragu-ragu kalau emang mau nanya langsung aja di live chat ya. Iya. Oke, kemudian boleh nggak langsung? Oh, kalau ini nanti langsung ke WA Center ya? Betul. Kemudian ke call ajib ini, call ajib ada apa lagi nih Pak? Nah, kalau ajib nih, kadang kan pelaku usaha pengen dampingi secara lebih intens sih Pak ya. Kadang mungkin udah tanya lewat virtual live chat, tapi pengen ada dong petugas tentang kantornya gitu. Agar lebih penjelasan secara lebih ajib yang tersebar di kelurahan Durensawit. Ajib ini tujuannya adalah untuk melakukan pelayanan tersebut pula. Baik. Jadi simple sebetulnya. Jadi tinggal perusahaan klik call ajib,
nanti ada fitur yang terhubung ke kelurahan tempat domisili berada perusahaan. Baik, baik. Ini ada fiturnya, ada 7 kelurahan yang tersebar di Durensawit. Tinggal klik, nanti akan terhubung ke kontak WA ajibnya kelurahan untuk mendapatkan pendampingan secara langsung datang ke lapangan. Jadi bedanya Sobat Bursa kalau live chat lebih ke virtual, menjawab lewat WA Center. Kalau ajib bisa langsung datang. Oh, begitu. Jadi bedanya. petugasnya yang datang. Baik, gitu. baik. Dan ini berarti menyesuaikan titik lokasi perusahaan tersebut ya, kantor perusahaannya. Betul, untuk memudahkan pembagian tugas dan lebih efektivitas, kita kan ada 7 kelurahan nih ya benar ya di Durensawit ya. Nah, kita tuh di tiap kelurahan juga ada 2 orang petugas ajib yang kompeten sehingga akan bisa menjawab secara langsung dan juga simulasi dengan membawa perangkat komputer untuk menjelaskan di LKPM-nya, termasuk panduan sampai mengisi diselesainya gitu. Baik. Berarti yang perlu di-highlight sama pelaku usaha di sini adalah di manakah letak lokasi kelurahan kantor pelaku usaha tersebut. Jadi ketika memang mau dibantu oleh tim ajib, bisa langsung memilih kelurahan mana aja yang bertepatan seperti itu. Yuk kita balik lagi, ada menu apa lagi Pak? Reminder, lapor, LKPM, surat elektronik, apalagi nih Pak? Coba, boleh langsung diklik ya Pak? Boleh. Oh, ini isinya tentang apa Pak? Surat dari Kepala PPNPTSP Kecamatan Durensawit ya Pak? Betul. Nah, ini isinya tentang apa Pak? Jadi reminder elektronik ini Sobat Bursa, sesuai ketentuan yang berlaku, itu pelaporan kan akan dilaporkan tiap tanggal 1 sampai 10 ya, 3 bulan sekali ya, triwulan. Nah itu kami membuat reminder surat elektronik yang akan kami kirimkan ke masing-masing pelaku usaha melalui surat elektronik dan juga melalui WA Center. Tujuannya apa Mbak Damar? Untuk memudahkan dan mengingatkan. Karena hasil survei kami banyak yang terlewat. Udah jam 11, udah tanggal 11, udah kelewatan. Contoh ini kan kita akan dibuka pelaporan LKPM di triwulan 3 ini tanggal 1 sampai 10 Oktober. Nah, jangan sampai nanti 11 Oktober baru bertanya, Mbak, Mas, saya mau melaporkan tapi saya kemarin kelupaan. Udah tutup, Mbak. Nah, itu kami reminder seminggu atau 2 minggu sebelumnya agar teringat. Dan kalaupun nggak bisa susah melakukan pelaporan, akan kita dampingi pada hari itu. Fungsinya itu remindernya. Baik. Yuk, Sobat Bursa pelaku usaha dicek masing-masing WA Center dan apalagi Pak kanalnya Pak? Ada emailnya juga. Itu semuanya sudah dikirimkan surat reminder. Jangan sampai lupa. Tertanggal pelaporannya itu tanggal berapa Pak? 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10 pada triwulan ya. Triwulan, baik. Dan ternyata jangan lupa juga jika tidak Sobat Bursa tidak melaporkan LKPM, ternyata ada punishment-nya ya Pak ya? Iya, ada sanksi atasnya Mbak. Ada sanksi. Ini juga kita tuangkan. Tujuannya bukan buat nakut-nakuti ya, Sobat Bursa ya. Itu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, mengingatkan. Karena memang ada sanksinya. Sanksi yang paling ringan memang hanya SP1, SP2 ya. Tapi nanti kalau udah sampai berat, bisa dicabut izin usaha atau nomor induk berusahanya oleh Kementerian PKPN. Baik, itu yang gawat itu kalau misalnya semuanya sudah dicabut, otomatis usaha yang Sobat Bursa sudah lakukan berarti ilegal ya Pak ya. Betul. Baik, kalau gitu. Yuk kita lanjut lagi. Ada menu yang lainnya. Apa ini? Instagram PTSP Durensawit. Oh ini tentang Instagram ya, langsung link ke Instagram PTSP Durensawit ya Pak ya. Betul. Ini salah satu kanal kita. Jadi kita selain punya WA, punya email, kita juga punya Instagram dan kita juga punya YouTube Mbak. Jadi kita punya YouTube, info-info berkaitan dengan LKPM nanti juga akan kita rekam dalam kanal YouTube PTSP Durensawit agar memudahkan. Siapa tahu ada pelaku saya baru pindah dari luar kota ke Durensawit, baru kenal, dia bisa melihat rekaman dari YouTube maupun di Instagram itu. Tujuannya itu sih Mbak, untuk mendokumentasikan biar lebih bagus lagi. Baik. Dan di Instagram ini memang banyak banget informasi-informasi yang Sobat Bursa bisa akses nih. Mulai dari macam-macam ya, ada ini PP Digital Durensawit, kemudian podcast Ngopi Dursa, kemudian apalagi ini di bawahnya. Dan bermacam-macam dan juga ada kegiatan yang menginfokan apa aja sih yang dikerjain sama petugas PTSP Kecamatan Durensawit. Semuanya serba transparan dan terintegrasi ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Adakah menu yang lain? Oh, lokasi kami, apakah ini ya? Boleh langsung kita klik.
Oh, kendala langsung link ke Maps ya, Google Maps ya. Ya, untuk memudahkan para perusahaan Mbak Damar, kadang kan ada yang pengen datang langsung, itu mungkin belum tahu mapnya, belum tahu lokasinya. Ini kita langsung ada di Gmap-nya, langsung kelihatan GPS-nya, langsung ketemu di kantor PTSP. Mungkin boleh nih diklik Get Direction. Boleh back lagi? Kita back lagi ke menu lokasi kami. Ya, oke, Get Direction bawah. Oke. Oke, jadi untuk tampilan pertama itu memang kantor UPPM PTSP Kecamatan Durensawit. Dan jika Sobat Ngopi Dosa membutuhkan alamat PTSP kelurahan lainnya, tadi bisa langsung Get Direction, kemudian di sini muncul nih lokasi mapsnya ada di mana aja. Di sini ada Kecamatan Durensawit, Kelurahan Durensawit, dan Kelurahan Klender, dan kelurahan-kelurahan lainnya yang berada di Durensawit. Boleh kita coba ya, UPPM Kelurahan Malakasari, coba kita klik. Apakah bisa langsung terlink ke dalam Maps? Oke, benar banget, langsung link loh ke Google Maps, itu luar biasa sekali. Jadi dari nomor WA ada, dari email ada, dan dari lokasi juga ada. Semuanya serba ada di sini. Yuk, sekarang kita coba lagi ke yang lain, menu yang lain. Ada apa lagi ya selain aplikasi kami? Ini adalah yang terakhir, penilaian kepuasan pengguna MPP gitu ya. Feedback. Sebenarnya pentingnya kenapa sih Pak harus ada menu ini Pak? Nah, ini Mbak Damar, dalam sebuah program, dalam sebuah inovasi itu kan pasti butuh masukan ya. Apalagi ini memang hal baru Mbak Damar. Jadi kami sangat membutuhkan masukan dari pengguna MPP digital, dari masyarakat dan pelaku usaha. Makanya kami memang sengaja meletakkan fitur feedback penilaian kepuasan pengguna MPP. Kalau kita buka, jadi ini bisa dibuka, Sobat Dosa, itu adalah berisi berkaitan dengan saran, masukan, dan kritik ya. Jadi kalau ada saran, masukan bisa disampaikan. Lalu termasuk menilai kepuasan pengguna dalam menggunakan MPP digital. Nanti ini akan menjadi perbaikan, improvement bagi kami, tim kreatif PTSP Durensawit, untuk lebih memperbaiki fitur-fitur yang memang diperlukan. Kalaupun ada fitur yang memang perlu ditambahkan, ada masukan, boleh disampaikan di sini Mbak Damar. Tinggal ngisi di penilaian kepuasan atau di feedback, nanti kami akan respon gitu. Baik, jadi penting sekali untuk kami di PTSP Kecamatan Durensawit ya, untuk mengembangkan kembali inovasi kami ini gitu. Boleh kita coba lihat dulu, diklik sebentar, oke. Fiturnya terlihat nama, nomor telepon, kemudian usia, penilaian kepuasan. Nah di sini Sobat Dosa bisa langsung menilai apakah sangat puas, cukup, kurang, atau tidak puas. Dan di sini kritik dan saran juga kami sangat harapkan agar nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi, begitu ya Pak ya. Betul ya. Baik. Yuk, sekarang berarti udah semuanya ya Pak ya, menunya. Menu yang sudah menu yang ada di fitur MPP Digital Durensawit. Nah saya mau nanya nih Pak, ini Bapak udah menyediakan kanal sekeren ini, sekece ini Pak. Nah ini gimana caranya mensosialisasikannya Pak ke Sobat Dosa atau warga Durensawit? Nah, ya, pertanyaan yang bagus ya Mbak Damar ya, Sobat Dosa. Ini memang hal baru ya. Bagaimana sih cara mengaktifkan biar frustasi itu biar bisa mengena semua? Jadi sebelumnya kami frustasi dulu ke internal Mbak Damar. Baik. Jadi semua petugas yang terlibat di MPP Digital tuh kita berikan pelatihan, kita berikan sosialisasi cara penggunaan fitur-fiturnya, termasuk keseragaman cara menjawabnya. Jadi petugas harus seragam menjawab, itu adalah langkah pertama. Kemudian yang kedua kami laksanakan soft launching. Oke, ada Ya, soft launching. Soft launchingnya di mana Pak? Kemarin kita ambil di area publik yang dihadiri oleh petugas dan juga beberapa masyarakat di areal pintu air BKT Malakasari. Oh, secara outdoor berarti ya Pak ya. Gitu. Oh, baik. Nah, yang sosialisasi berikutnya Mbak Damar dan Sobat Dosa, kita juga tempel di mading-mading kelurahan, kecamatan untuk diketahui, dan juga di kanal medsos. Oh, di medsos juga ya Pak. Kita tempel. Jadi kita tempel di attach di medsos, Instagram dan sebagainya untuk dimudahkan. Yang ini yang penting Mbak Damar,
Hari Kamis besok, ini sekaligus undangan ya, sekaligus undangan kepada para pelaku usaha. Silakan hadir. Kita menyediakan ada 100 undangan di aula kantor kecamatan Durensawit. Kami mengundang Bapak Ibu para perusahaan untuk hadir di acara launching MPP digital di aula kantor kecamatan Durensawit hari Kamis besok jam 1 siang. Sekaligus Pak Damar nanti ada hadir narasumber yang kompeten berkaitan dengan diseminasi Baik. tentang penyampaian LKPN. Baik. Silakan perusahaan yang ingin hadir bisa langsung chat di IG atau di DM atau langsung di link yang disediakan untuk bisa langsung mengikuti dan mendaftar di acara launching Kamis besok sekaligus diseminasi untuk pelaporan LKPN. Bagi pelaku usaha yang ada di Kecamatan Duren untuk hadir di dalam launching MPP Digital Durensawit dan juga diseminasi penyampaian LKPM. Dan pentingnya diseminasi penyampaian LKPM ini adalah kami datangkan narasumber dari DPM PTSP ya Pak ya. Betul ya. Nah narasumber ini nanti Kompeten ya. betul baik. Nanti akan berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Bursa semuanya secara langsung seperti itu. Oke deh, ini boleh kita langsung buka pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan Kak Mimin? Ada nih pertanyaan. Pertanyaan dari @geek.na. Pertanyaannya, bagaimana peran MPP digital dalam mempercepat proses perizinan dan administrasi di wilayah Durensawit? Nah, gimana tuh Pak? Bagaimana peran MPP digital dalam mempercepat proses perizinan dan administrasi di wilayah Durensawit? Oh, jadi mungkin maksudnya Kak Gikna, maksudnya dari penanya ini sebenarnya ini akan berkaitan dengan perizinan nggak Pak? Dan jika pemohon melakukan pengajuan perizinan, apakah ini bisa bermanfaat untuk mempercepat perizinan itu seperti itu? Mungkin ya yang bisa kita gali seperti itu. Gimana nih Pak? Terima kasih Sobat Bursa @gikna ya yang udah bertanya apakah MPP itu bisa bermanfaat untuk perizinan? Betul. Jawabannya bisa banget. Jadi ini selaras ya Mbak Damar ya dengan arahan dari Pak Kepala Dinas bahwa beliau sedang meluncurkan program inovasi namanya pemaketan perizinan. Apalagi itu Pak, pemaketan ini terlalu banyak inovasi nih Sobat Bursa. Tapi nggak apa-apa, kita senang banget ya sebagai warga Jakarta dihadirkan banyak inovasi sehingga memudahkan banget nih kita untuk melakukan perizinan atau hal-hal yang lainnya seperti itu. Kita pengen tahu sedikit aja Pak tentang pemaketan perizinan. Betul Itu ya. apa sebenarnya Pak? Ya. Jadi tadi saya tertarik dengan akun @gina ya menanyakan apa punya manfaat nih MPP digital terhadap perizinan. Jadi Pak Kepala Dinas PTSP beliau memiliki terobosan ingin membuat pemaketan izin PBBR perizinan berusaha berbasis risiko. Mungkin Sobat Bursa selama ini kadang bingung ya karena izin tuh kadang parsial. Sebagai contoh Mbak Damar, kalau seorang investor mau membangun sebuah restoran itu izinnya kan kadang parsial ya. Seperti apa? Parsial. Bangunannya ngurus dulu izin PBG atau bisa bangun gedung. Baik. Kemudian dia untuk memulai usaha dia perlu NIB, nomor induk berusaha. Kemudian makanan yang dijual harus layak makan, harus perlu SLHS, surat layak sehat. Dan kalau dia pelaku usaha diwajibkan melaporkan LKPN. Nah, ini kita dikemas oleh Pak Kepala Dinas dan akan turun kepada kami semua di kecamatan dan kelurahan menjadi sebuah paket izin PBBR. Nah, MPP digital ini @gina dan juga Sobat Bursa semuanya tentunya sangat bermanfaat. Jadi ini juga kita kembangkan Mbak Damar, tidak hanya sebatas untuk pendampingan LKPM saja, tapi juga pendampingan perizinan. Baik. Cukup dengan menanyakan di fitur tadi, bisa melalui live chat atau bisa melalui call ajib. Nanti petugas kami yang akan menjelaskan dan memproses secara end-to-end proses. Even bahkan sekiranya itu bukan kewenangan kecamatan, contoh kewenangan PTSP Wali Kota. Nanti kamilah yang akan berhubungan dan memfollow up ke tingkat PTSP Wali Kota gitu.
Baik, baik, baik. Ini benar-benar lengkap banget ya. Jadi kayak semacam manajer hub gitu ya, Pak ya. Manajer hub, betul, Manajer betul. hub. Jadi hanya kalau sobat dosa bingung nih mau kemana, tinggal langsung aja ke unit PTSP terkait terdekat di lokasi Anda dan menanyakan kira-kira izinnya butuh apa aja dan bagaimana seperti itu. Dan untuk di area Duren Sawit, untuk sementara dari MPP Digital Duren Sawit bisa menggunakan live chat dan juga call aja begitu ya, Pak ya, untuk mengetahui perizinan saya gimana ini nasibnya begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain, Kakak Admin. Ada lagi nih pertanyaan dari Sobat Dursa @Siti Kurniasih 90. Pertanyaannya, apakah tersedia layanan bantuan atau helpdesk atau chatbot jika masyarakat mengalami kesulitan mengakses aplikasi dari MPP Digital? Oh, tadi udah kita jelasin ya, Pak ya. Iya. Untuk kanal yang bisa dihubungi nanti helpdesk atau chatbot itu bisa langsung ke chat apa tadi, Pak? Live chat ya, live chat dan call aja ya, Pak ya. Betul. Seperti itu. Mungkin maksudnya ini Mbak Damar, mungkin maksudnya sekiranya ada pengguna yang mau masuk tapi nggak bisa, nanya ke siapa? Saya contoh Oh, baik. sedang error atau sedang ada maintenance, kemana sih harus bertanya? Oh, Jadi Siti Kurniasih mungkin boleh menjawab. Walaupun kecil kemungkinan ya, terkadang memang namanya sistem atau jaringan internet si pelaku usaha itu agak error, pas mengakses susah Mbak. Susah, jadi baik aksesnya itu susah, akhirnya siapa yang bisa hubungi nih? Baik. Caranya simple, silakan ditulis. Jadi kita juga punya chatbot di 0858 8890 2015. Jadi sekiranya tiba-tiba sedang error atau maintenance, saya pengen nyoba ini, kok ternyata malah ada gangguan jaringan atau sinyal internet, silakan langsung bertanya. Itu pun langsung kita bantu dengan petugas di jam kerja dari setengah 8 Mbak Damar sampai jam 4 sore. Chatboxnya di 0858 8890 2015. Baik. Tapi saya jadi keingetan nih, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan ya ada 2 website pemerintahan yang bisa diakses untuk mengakses MPP Digital Duren Sawit. Nah, tadi kita udah nyobain pelayanan.jakarta.id. Yuk kita coba dulu yuk yang di jakevo.jakarta.id. Nah, Seperti apa sih fiturnya? Oh, ini udah langsung mengarah ke jakevo.jakarta.co.id ya. Tampilannya seperti ini ya, Pak ya. Ya, jadi Dan dia langsung pengumuman penting dan ini kita harus benar-benar mencatat alamat website dengan baik, yaitu jakevo.jakarta.go.id tanpa slice, dan nanti akan ditampilkan pengumuman penting seperti ini. Kemudian kita kemana nih Pak abis ini nih pengumuman penting? langsung ada di klik bintang ya, klik ya. Jadi ini Sobat Dursa langsung ada di landing page-nya Jakevo. Jakevo itu kan portal yang dipakai untuk mengajukan izin yang ada di Pemprov DKI Jakarta ya. Jadi di landing page itu ada dashboard, tulisannya adalah informasi layanan PTSP Duren Sawit MPP bisa tulis. Tinggal klik di situ. Tinggal klik. Kita langsung klik aja yuk. Kliknya. Isinya sama Mbak Damar. Sama ya. Isinya sama persis dengan yang ada di pelayanan.jakarta.id. Silakan tinggal di-explore, di-browse, semua manfaatnya sama, hanya dengan 2 kanal yang berbeda. Baik. Percakapan diskusi hari ini tuh kayak menarik banget loh Sobat Dursa, sampai udah jam 12 siang loh. Baik, boleh kita buka satu pertanyaan lagi, apakah masih ada Kakak Admin untuk satu pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan dari Sobat Dursa dari @ataya mr. Pertanyaannya, apakah perusahaan saya terjamin kerahasiaannya karena ada data-data keuangannya? Oh, baik. Kayaknya susah banget nih Pak pertanyaannya ini Pak. Gimana Pak? Apakah bisa terjamin kerahasiaannya Pak? Ya, terima kasih @ataya AMR. Jadi petugas kami sudah disumpah melalui fakta integritas. Oh, baik. Jadi kita juga mengarah ke zona integritas wilayah bebas korupsi, Mbak Damar. Jadi kita lagi pencanangan JPBK. Jadi semua petugas kami, baik yang di loket maupun di lapangan, itu memang selalu integritas. Baik. Artinya selain tidak menerima gratifikasi, tidak pungli, juga tidak boleh menyebarluaskan data pribadi dari perusahaan, termasuk keuangan. Baik. Jadi jangan khawatir ya Sobat Dursa ya, data pribadi keuangan dan sebagainya itu akan terjaga kerahasiaannya. Jadi hanya bisa diakses oleh petugas
dan langsung terkirim langsung ke website resmi di kementeriannya BKPM. Baik. Semuanya terjamin dan rahasia dan juga terjaga dari sistem digitalisasi tersebut. Betul, ya, Madam. Pak, ya. Baik, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan jam 12 ya, saatnya kami undur diri. Pak Wahid, terima kasih banyak Terima kasih menemani ya kami Mas, semua. Pak. Baik, sudah menemani kami semua untuk menginformasikan hal penting ini dan inovasi yang sangat keren banget. Yuk, Sobat Dursa, jangan lupa apabila ada pertanyaan yang memang belum dijawab di sesi live Instagram ini, bisa langsung ke UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit, WA Centernya yaitu di 0858 889 02015. Dan jangan lupa kita juga ada kanal YouTube-nya di UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit. Dan apabila Sobat Dursa mau mengakses inovasi dan juga kegiatan-kegiatan dari UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit, bisa langsung akses di mana? Di Instagram kami @PTSP Duren Sawit. Yuk, ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa hadir di launching MPP Digital Duren Sawit, Le.